Iya, dan kita bakal masuk ke game pertama kita kali ini di Erangel, di mana arah pesawat sedikit pilit ya, dari arah Milta menuju ke arah Primorsk. Potongan di bawah. Gue punya bad feeling pas pesawatnya gini mulu. Iya. Circle-nya ke Milta mulu. Coba ntar kita tanya analis yang sangat analis banget nanti ya. Kalau analis yang kemarin tuh kredibilitasnya masih medium. Yang ini, Yang ini udah high level, Pak. tapi kita nggak boleh kasih tau dia siapa. Nggak boleh ngasih tahu, jangan. Jangan dibocorin kalau nanti Entruff yang analis ya. Ya jangan, nggak boleh, nggak boleh. Tidak boleh dibocorkan. Tapi garisnya bener loh, Flo, selalu kayak gini. Makanya kalau nggak dari Primorsk ke Milta Power ke Primorsk, kan naiknya dikit, turun dikit udah. Betul. Dan biasanya kalau garis pesawatnya kayak gini, circle-nya ke Zarki. Kalau nggak Severny, Iya. Udah pasti nih, kita cek aja nanti ya circle-nya bakal seperti lihat ya. apa. Kalau nggak Zarki, Severny, Milta, dah pilihan cuma 2 itu. Oke. 3 itulah hitungannya. Cek nih ya. Survei membuktikan dalam beberapa detik lagi T1 menempati daerah Milta Power. Bigetron seperti biasa mereka bakal turun di arah farm. Milta akan dikuasain sama Chels ke arah kanan. Sama persis kayak gini lagi. Gini aja terus. Nggak beda jauh kan? Kan bilang kan kalau nggak Milta, Zarki, Severny. Udah terus-terusan kayak gini nih. Ini kalau ada Yudu ya, ini Yudu enak banget men. Turun terus ke Severny, muterin lagi di atasnya Yasnaya, dia bisa nyayur banyak. Kalau ada Yudu, tapi karena nggak ada Yudu ya udahlah ya. Kita bakal lagi lihat kali ini dari Ulu terlebih dahulu, ada Suwan dan juga Luis dengan jarak yang cukup dekat, tapi belum ada weapon auto yang didapatkan, hanya handgun dan juga shotgun yang didapatkan oleh Suwan. Sementara Luis di arah sekitaran pom bensin masih ngelooting juga, tapi belum kelihatan dan belum tersorot apa senjata yang dipunya sama Luis. Dia kayaknya belum ada weapon sama sekali dia, tapi udah dapetin vehicles-nya. Iya betul banget. Kali ini Luis mendapatkan vehicle dan dari tim Ulu. Lagi-lagi Ulu di early game ya. Ya. Ada apa dengan Ulu ketika early game tuh selalu ada masalah gitu mereka. Entah mereka perang di awal-awal, entah mereka ketangkep, entah mereka yang coba fight dengan tim lain. Itu Valdus ketemu siapa tuh? Wah, Wah. gua agak trauma sih ngeliat ini sih. Terakhir kita ketemu ya, Hah? Valdus knock 3. Berarti Terakhir emang knock KOG strong banget nembaknya ya? Bener. Gua agak trauma sih ngeliat yang tadi tuh. Kayak takut ada sedikit hal-hal yang terulang gitu loh. Tapi gue tiap Valdus udah ini sih, udah evaluasi ya. Mereka Oke. udah nggak rotasi loh jalan yang sama. Jadi harusnya hari ini nggak knock 3. Mereka nggak papasan ya berarti. Lewat jalur yang berbeda, dan tentunya dari KOG mereka masih melakukan looting-looting mereka. Weaponnya belum terlalu bagus. Tapi udah masuk ke rumah yang kemarin ini ya? Ini dia. Iya ini kemarin ya? Dilewatin. Oke, berarti dilewatin. di sini Valdus harus berhati-hati ya. Jangan sampai lewat jalanan lagi kayak kemarin, karena itu resiko banget. Kayak kemarin KOG membuktikan tembakan mereka tuh sakit banget. Betul. Mobil lewat, knock 3 langsung. Knock 3. Tapi meta baru yang ditunjukkan sama KOG kemarin, karena knock 3 nggak langsung diras, tapi mereka malah rotasi. Itu namanya memprioritaskan rotasi pas. Betul. Jadi ketika kita lagi bermain, kita harus prioritaskan rotasi dulu. Jangan sampai perang itu menghambat rotasi kita. Ya, kalau yang asumsi-asumsi lain biar kalian aja lah yang menilai ya. Karena kita di sini ngomongin strategi aja. Mungkin mereka ingin ngambil kompon di tengah circle supaya nggak rebutan. Betul, dan mumpung lagi ke knock lawannya, Rotasi. rotasi betul. Gue juga soalnya sering kayak gitu sih, main di klasikan gitu kan. Knock 3 nih. Enggak, circle. Akhirnya teman-teman gue milihnya rotasi gitu. Betul, itu hal yang lumayan sering terjadi sih kita. Betul. Lagi fight, knock 3, kita fokus rotasi dulu ya daripada kita ntar dipotongin sama tim-tim lain. Ya bentar Pak, saya minum dulu. Agak seret kalau ngomongin hal itu soalnya ya. Oke, silakan Pak. Ya, kita bakal dari BTR juga bakal looting kali ini daerah farm ya. Tidak banyak yang terjadi di awal-awal. 64 orang utuh, tidak ada nih pick off, dan sampai sekarang belum ada yang knock juga, belum ada yang, bahkan tembakan peluru pun belum terdengar tadi ya. Ini adaptasi lagi nggak sih? Masa ya tiap hari ada ada adaptasi dulu untuk setiap map yang mereka mainin? Karena nggak menutup kemungkinan sih, Flo. Setiap tim ini punya strategi yang beda-beda di setiap hari yang berbeda juga. Justru udah mateng pas. Ingat gak sih PMCO? Hah? Minggu pertama seru banget. Minggu kedua, minggu ketiga udah nggak ngapain-ngapain tuh mereka. Benar. Terus minggu Masuk keempat akal. baru mulai seru lagi, mulai pada gila mainnya kan. Sebenarnya momen yang gue kangenin ya di PMWL ini adalah momen waktu Beer 11-nya nge-clutch Valdus dengan satu granat di arah rumah yang sama juga, rumah yang ditempatin sama KOG tadi tuh. Ledakin ya? Iya, yang baginya diledakin, granatnya kena 2, last man standingnya di-bradet sama AKM Beer 11. Terus dia nge-clutch Valdus lah, intinya Valdus dipulangin seorang diri aja sama Beer 11. Itu momen yang ingin gue lihat lagi, momen-momen kayak gitu, dan terjadi lagi tapi bukan untuk tim RRQ, untuk Ryzen kemarin. Iya betul. Tapi kalau kita ngomongin berapa player-player bintang ya, kayak Ryzen, kayak Beer, kalau ngomong, oh gue inget tuh waktu Beer nge-clutch ini, yang clutch mana ya, kayak banyak deh clutch-nya. Sama kayak ngomong, gue inget tuh waktu Ryzen nge-clutch tim ini, sabar tuh clutch mana ya, kayaknya dia nge-clutch 7 kali deh turnamen ini.
Karena kita ngelihatnya kan di momen doang kan di turnamen-turnamen besar. Tapi kalau mereka scrim atau apapun ya itu beda cerita lagi. Ingatan pro player tuh kayak nge-clutch kayak setiap harinya tuh pasti mereka nge-clutch orang kalau mereka main di klasik lah, Betul. di mana lah. Dan gue bilang ya, kalau mereka tuh nggak mungkin bisa nge-clutch orang di turnamen. Kalau di scrim atau di latihan nggak pernah nge-clutch orang. Betul. Karena lebih berat di turnamen daripada di latihan. Karena kita bisa orang bisa tuh karena terbiasa. Betul. Nah, orang terbiasa karena dia sering nyoba-nyoba terus. Betul. Orang nyoba tuh pasti karena ada kesempatan. Dan kemauan. Betul ya. Jadi semuanya berhubungan cuy. Tidak ada yang tidak instan. berhubungan. Bahkan bikin mie insannya nggak seinstan itu ya. Betul, bikin mie instan aja lu butuh panci dulu, butuh ngambil air dulu, beli gas kalau gasnya nggak ada di warung Ipul kan. Gaspul. Iya, jadi repot harus nyari-nyari yang lain lagi. Tapi dari beberapa rotasi tim ya, kayak T1 nih yang udah mulai berpindah lagi cukup cepat meninggalkan daerah Milta Power. Iya, mereka langsung meninggalkannya dan langsung pindah ke arah perkayuan ya. Betul. Kali ini ya, langsung menjaga high ground juga. Kemungkinan mereka bakal bertemu dengan tim TSM. Kemarin mereka TSM selalu rotasi ke arah sini. Tapi lagi-lagi TSM tuh agak susah dibaca, mengingat mereka tuh suka pindah-pindah tempat drop. TSM tuh tim yang paling barbar nggak sih? Kayak rotasi mereka tuh waktu itu di Sanhok, di Irangel ya udah mereka lewat aja serambangan gitu. Tabrak kompon nggak butuh setup, gas aja pokoknya tabrakin mobilnya ke arah kompon, turun baru perang. Mungkin mereka itu murid-muridnya Ipul ya. Oke, langsung digaspulin aja ya. Gaspolin aja pokoknya. Yoi, tapi dari Mega, apakah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama? Dia parno banget. Parno di ujungnya ada BTR pak. Tapi BTR, Pak kata BTR, gue nggak ngebegal kok, udah begal tuh meta kemarin. betul. Hari ini meta looting katanya. Meta yang sekarang itu udah beda lagi, udah looting, udah nggak kenok ras, kenok rotasi sekarang. Jadi ya emang ada beberapa perbedaan meta lah di setiap turnamen yang kita lihat juga. Lihat, Betul. semuanya rotasi. Kita ngomong tuh bukan karena menyindir atau apa, tapi emang lu lihat aja sekarang semua tim tuh lebih milih ke arah rotasi mereka. Betul, ketimbang fight di awal-awal. Nggak worth it fight di awal. Betul. Apalagi kalau belum punya senjata, fight mau ngapain lagi pak? Ini PUBG Mobile bukan One Punch Man ya, bukan pukul-pukulan. Bukan baku hantam online. Betul, bukan. Kita butuh looting dulu. Atur strategi dulu, posisi dulu. Butuh kalau open field mau di forting kayak gimana kendaraannya, itu butuh strategi matang banget. Dan kayaknya udah fix deh Flo, OR nih bakal ambil daerah ini terus dan pasti akan motong rotasi dari Valdus kalau circle-nya tiba-tiba ngebanting ke arah Gergopol ataupun ke arah Zarki. Betul, tapi kali ini nggak memotong ke arah sana, motongnya ke arah Milta. Jadi harusnya OR mungkin akan menangkap ya teman-teman yang keluar dari arah Gergopol ataupun dari arah Zarki dan sekitarnya. Harusnya, dan harusnya juga bukan OR yang nangkap Valdus, tapi Valdus yang nangkapin OR karena jalur rotasinya OR kalau normal ya, kalau kita nggak ngomongin strategi yang udah mereka rencanain, normalnya tuh rotasi ya ngambilnya jalur jalannya Rozok. Betul, tapi baik lagi ini kan semua tergantung timing juga. Ada tim-tim yang mungkin di game ini ketemu, next game nggak ketemu karena ada tim yang lebih lambat, tim yang lebih cepat juga, sehingga kedua ini nggak ketemu ketika lagi rotasi. Jadi makanya kita perlu juga memperhatikan arah circle-nya, arah pesawatnya berapa lama, berapa jauh, timing itu seperti apa. Ya lagian ketemu pun belum tentu perang kan. Kalau misalkan emang pas lagi rotasi ya pasti nggak bakal ada baku tembak. Apalagi kalau misalkan ketemunya di arah blue zone kayak gini, misal box lagi looting terus ada yang lewat, misalkan ini blue zone gitu, pasti lebih milih rotasi dibandingkan fight. Kita bakal ini circle kedua, cepat banget ya circle kedua ya. Baru kepental dan tampaknya dari tim Valdus ya, hari ini sudah evaluasi, dia nggak lewat depannya KOG lagi. Betul. Dia sedikit muter jauh. Agak memutar berarti rotasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Valdus. Dan ini bakal ketemuan sama FS. FS berada di arah sekitar gudang biru. Betul, dan kita bakal lihat kayaknya beberapa tim sudah mulai mengisi center circle ya. Kali ini gudang biru diambil. Ketemuan. Oke. Lihat, satu pemain KOG berada persis di dekat pemain terakhir dari Valdus. Oke, akankah mereka nembak kali ini dan mungkin menok lagi ya pemain dari Valdus? Oh ini momennya hampir sama kayak kemarin. Ini momennya, cuma kemarin dari KOG lebih cepat dibanding dengan Valdus. Apakah dari tim Valdus kali ini bakal nembak ke arah KOG ya? Oke, kali ini mereka bakal fight. Ini bakal rematch yang kemarin ya. Ini rematch yang kemarin. Betul. Ini rematch yang kemarin. Tapi sebelum kita melihat ke sana, kita bakal lihat Ulu dulu yang sedang mematahkan rotasi dari tim IED 420. Terjebak di arah tengah jembatan, tapi Winter juga sudah mulai melakukan tembakan-tembakan lagi menuju ke arah 420. 2 orang terjebak di arah jembatan. 1 orang sudah berenang di arah pinggir pantainya, udah sampai di arah bawah. Betul, tapi ini bakal panik sih, karena kan ini zona kedua. Ini udah jadi PR banget bagi tim-tim IND dan juga tim Ulu. Padahal IND di ujung aman loh, Pas. Aduh. Ini kan di aman di ujung ada BTR. Dia malah muter ke tempat yang ada lawannya. Aduh, gua nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin
metode mereka sekarang adalah nggak fight nggak jantan ya. Nggak fight nggak jantan. Mungkin makanya metanya sekarang di sana mereka di pengen SA ribut. gitu ya, nggak fight nggak jantan. Betul, bahkan sama-sama mendapatkan satu orang tuh Di rush. di rush. Nah ini nih. Ah ini baru kenok satu rush. Ini dia Barbar Gaming Israel Ronaldo Winter di bagian kanan dari jembatan, tapi bakal langsung display begitu aja. Woi, Satu meter dapat jatuh, satu balasan knock. tembakan cukup baik dari tim YND. Sama-sama menjatuhkan satu orang lagi dan sepertinya bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Snacks masih berusaha merangkak berada di bagian belakang dari UAS yang terparkir di tengah jembatan. Betul, ini baru namanya Barbar Gaming ya. Langsung dikejar, kita bakal lihat yang dari tim Ulu tinggal 2 player lagi. Tuh 2 player di rush dan kita bakal lihat ini one on one situation, malah Ulu yang menangkan 1v1 dari spray dari seorang Slayer mendapatkan ke satu kepala lagi dan knock lagi. One on one kah kali ini? One on one kah? 1 lawan 2 berarti One sekarang. on Oh 2 one. lawan 2. 2 lawan 2 karena Snacks sudah mulai bangkit dan sepertinya 420 tetap ingin komit untuk melakukan fight dengan tim Ulu di arah Sniper Tower. Kali ini Snacks sudah mulai maju, Kratos bakal mundur ke arah belakang, sementara dari 420 OP ingin ngebuka view-nya dulu untuk menuju ke arah rooftop, lempar granat ke lantai 2, meletup balon hijau. Duar! Satu granat yang menghasilkan 4 poin untuk tim IND. Iya, dan tim yang membuktikan bahwa Barbar Gaming itu is real, is Yap. strong kali. Langsung meratakan tim-tim yang berani menghantam mereka di Blue Zone kali ini ya. Wow, itu baru gameplay yang udah kita kangenin ya. Kenok satu, rasa aja lah anjay. Nggak usah pikir lama lagi. Dan TSM juga bertemu dengan tim OR jarak dekat. Zigat masih tersungkur di balik batu. Scout akan mencari posisi di mana pemain yang kenok. Sementara Jonathan last man standing. Oh enggak, masih ada 2 pemain ternyata. Ada Neo dan juga Jonathan di arah 2 tempat yang berbeda. Tapi Neo sepertinya bakal bergabung dengan Jonathan terlebih dahulu. Jonathan hanya memandang dari arah lantai 2 bermain. TPP tidak berani open badan dia untuk melakukan pick ke arah tim OR. Iya, kita bakal Dilepas, lihat pergerakan nggak juga. di-push. Wah, Oh di-push. ini dia guys, No 3 ampun gaming. vehicles bakal langsung tabrak menuju ke arah Jonathan. Jonathan kali ini akan mengumpulkan konten-konten lainnya. Semua bakal mundur lagi menuju ke arah Broken Wall terlebih dahulu. Maafi bakal siap untuk memasak granat. 1 pemain sudah di belakang ke arah lobby. 2 player yang masih bertahan. Neo masih bermain di sekitar Broken Wall-nya. Dia bakal masuk lagi ke bagian dalam kali ini. Dari bagian Wah, bawah lemparan Jonathan bakal bomnya cakep. melempar 1 granat dan hampir saja mendapatkan Jill. Scout juga sudah mulai berkumpul 4 lawan 2 di arah 1 kompon pinggir jalan di Irengel. Ya, kita bakal lihat dari tim OR kali ini Gaspol dikejar semua anggota tim TSM yang itu bakal di kill feed tadi ya. Zuk sih tampaknya kenok tapi masih bisa selamatkan juga sementara waktu ini. TSM tampaknya sedikit ketekan oleh pergerakan dari OR, tapi dari tim OR malah kenok. Datang TS, apakah mereka bakal jadi pelakor dari kedua tim kali ini, bakal mengambil bukit? Yes, dan ternyata enggak. Bakal di skip aja kali ini karena mungkin mereka nggak punya informasi yang cukup. Tapi kita bakal lihat dari OR kenok 2 lawan 2. Oke. Knock Neo knock 3 jatuh. tapi one on one situation. Lawan satu antara Jonathan, Scout dan juga Jonathan. Neo langsung dipulangkan ke arah lobby, tidak memberikan nafas untuk Jonathan mendapatkan informasi lebih jauh lagi dan Jonathan bakal langsung keluar beradu di arah Broken Wall. 1 orang sudah dipulangkan ke arah lobby. Jonathan 1 lawan 1 dengan Scout beradu di arah Broken Wall dan ternyata Jonathan berhasil meratakan OR. Scout dipulangkan ke arah lobby, konten tambahan untuk Jonathan. Iya, dan tadi benar-benar 2 raksasa dari SA ya bertanding. Jonathan lawan Scout. Dan dimenangkan oleh Jonathan kali ini. Yes. Tapi dia tinggal sendirian, apakah itu worth it? Kan seperti yang lu bilang, cacing-cacing naga-naga. Kalau Tapi- ini jadi cacing kayaknya. Enggak, ini cacingnya, capek ngomong. Cacing. Oh nggak ada naga-naganya ya. Nggak naga, karena dia menang juga. Buat sendiri, dia mau lootingin 7 kotak pas. Iya. Nggak cukup tas dia. Nggak akan Tas bisa dia dibawa bukan semuanya. tas buat hiking itu pas yang buat banyak. Bukan tas buat naik gunung ya. Bukan yang gede banget. Ini tas buat sekolah tuh kalau yang bawa bekal banyak tuh. Back to school. Betul. Ada sinergi, ada box, ada FS juga nih daerah sekitar shelter. 2 lubang shelter dikuasain sama box, 2-2 setup dari mereka. Sementara FS menahan di arah kompon lower groundnya. Dan itu gudang biru bukan sih yang ditempatin sama sinergi? Iya, ini gudang biru dan kita bakal juga ini pergerakannya juga pelan-pelan ya. Pelan-pelan semua tim mulai ke arah center. Circle ini kan bakal menuju ke arah Milta atas juga dan menuju ke arah sedikit ke arah shelternya. Jadi ini tim bakal mengambil high ground, bakal mengambil juga bunker-bunker. Cuma kayaknya mereka bakal coba nggak masuk ke bunker ya sih. Mengingat ketika lu masuk ke bunker, lu bisa di backstab juga sama orang. Harusnya iya. Dan ini kita bakal lihat live season ranking di mana Athena masih berada di posisi puncak. Bigetron belum mengejar ketertinggalan poin mereka padahal bedanya cuma 2, tapi dari RRQ dan Bigetron belum ada poin kill. Kita bakal lihat ya kan ya pergerakan dari tim Valdus juga langsung mengambil satu. Gue bisa ngomongin lubang dewa. Lubang Dewa. Iya, Oke, yang biasa diambil BTR ya? iya.
Ini memang OP banget, tempatnya enak banget. Yang BTR kan depan Oh lagi bukan, deh. itu yang belakangnya. Yang lo bilang counter positionnya kan? Betul konsep positionnya. Oke, dan Chelsea juga sudah mendapatkan satu arah sniper tower tadi. Karena BTR dong. Jonathan. Karena BTR dong. Aduh, Aduh, nggak apa, BTR gerak bisa. dikit sih. Tapi dia harus nge-fightin box dulu nih kalau misalkan BTR pengen ambil sisi itunya. Ronde 2 yang kemarin. Oh lanjut lagi. Lanjut lagi. Wah, ini BTR pusing sih. Kalau gue jadi BTR, gue mendingan ambil lurus atau gue ambil buat fight T1-nya dulu. Oh, nggak bakal ketemu sama T1 karena T1-nya langsung rotasi mengambil sisi bagian timur. Berarti BTR kalau banting kanan itu kosong. Tapi kan BTR nggak tahu. Kita Iya sebagai sih. penonton, Bener juga kita ya. banyak ngomong kayak kenapa BTR nggak rotasi kanan? BTR kenapa nggak muter jauh aja? Iya. Ya BTR juga mau kali bisa lihat peta live. Kita sebagai caster dan penonton enak bisa ngelihat semua rotasi musuh. Sebagai player kan nggak bisa. Oh ini dia men. Ini dia. Valdus dan juga RRQ bakal ketemu dan sepertinya G9 ingin memberikan finishing pointnya, tapi masih ada backup fire dari Valdus dan posisi dari RRQ juga Ernie sedang terkenok kali ini 1-1 trade knock yang terjadi, bahkan Beer 11 yang menjadi eksekutornya dipulangkan langsung pecahan poin pertama untuk RRQ. Iya, kita bakal kayaknya kedua tim langsung back off, nggak mau fight lagi. Tapi ada tim secret yang mungkin datang dan mempersiapkan diri menjadi pelakor kali ini ya. Ya, pelakor Israel man, ada tempat secret bakal fight sama KOG terlebih dahulu. Dan konsep dua kenok kali ini ya. Sandwich berarti mereka ada secret dan juga ada tim mana tadi? Iya, Mega. Ada Mega. Bukan Mega ya? Ini bukan Mega tapi ini Mega. Dan Bigetron kayaknya cukup nyaman dalam rotasi mereka. Braga sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tinggal satu berarti lagi. hanya menyisakan satu player terakhir dari tim K. Oh dua. Ada Boza yang masih bisa bertahan ternyata. Jadi pulangkan juga karena lobby. Yep. Oh BTR mau fight juga dengan tim Charles kali ini. Tim yang ada di kiri dia. Tapi RRQ mengganggu pergerakan tim BTR ya. Langsung knock juga kali ini. Satu pemain dari Bigetron ke knock. Yuhaik bakal bergerak maju untuk mengambil komponen. Dan Bigetron mengambil tempat biasa di mana mereka transit juga. Ngambil lempengan dewa nih, lempengan dewa yang satunya lagi. Microboy bakal keker ke bagian atas. Ada itu yang sudah mulai terlihat kepalanya, tapi belum ada headshot yang didapatkan oleh seorang Microboy. Setidaknya Bigetron sudah mendapatkan informasi di mana pemain-pemain lain melakukan setup. Ditui pun tumbang, ditembak sama tim IN. Ada Kratos dengan M4-nya mengenai kepala dari pemain RRQ tadi. Ditui langsung dipulangkan ke arah lobby. Oke, BTR sudah mengambil posisi dia. Nah ini yang gue bilang nih Lubang Dewa. Ini the real Lubang Dewa yang emang diambil oleh BTR dari zaman dulu banget. Dan dia salah satu tim yang mempopulerkan daerah ini. Yap, salah satu tim yang bikin rame daerah ini ya. Terlalu Tadi rame daerah kan? sepi nih, sekarang jadi ada mallnya. Oke, dia berarti ini ya, apa ya? Developer tanah ya? Yoi, kontraktor dia. Diramein sama BTR. Oh ini dia, kelas combat jarak dekat. Satu orang saja ternyata di dalam shake. Menambah poin ke-6 dari segi kill bagi tim IND. Dan Ryzen juga mendapatkan satu catch ke arah tim IND. Next kali ini IND tinggal 2 player lagi. Eric juga mulai tumbang. Charles juga udah banyak banget. Ini BTR dapetin tempat di ujung circle. Ini enak banget sih. Kratos pun mobilnya bakal dihabisin bannya. Dan sabar. Oke. Kenapa? Jonathan pulang ke lobby karena kepleset. Oh oke. Akibat ulahnya sendiri berarti. Oke. Impressive ya. Impressive. Enemies ahead. Enemies ahead mobilnya sendiri. Mobilnya enemies ahead. Oh ini kalau kita ngomongin circle itu ngambil daerah yang sepi, circle ini bisa ke tengah, bisa ke timur, bisa ke utara. Kemana seru sih, ini open field soalnya pas. Kanan, nah kan. Wah ini nih. Ke kanan. Ini nih. Oh this is it man. Bigetron perjalanannya harus melawan satu tim setidaknya untuk FS. Jarang-jarang gudang biru masuk dalam circle ya. Iya, tapi kita bakal lihat kali ini dari BTR kembali harus melawan arus nih pas. Yoi, apakah yang bakal dilakukan sama Bigetron? Bahkan Valdus gak pakai pikir panjang lagi, mereka bakal langsung gas aja lah. Ngambil lempengan sebelah kanan karena ada satu broken shake yang bisa mereka manfaatkan. Tapi ini menjadi tempat yang sungguh sandwich. Ada transisi replay di saat yang tidak tepat. What happened dengan replaynya kali ini ya? Ini bukan pertama kali ya, tapi it's okay, kita bakal tetap move on kali ini ya. Kita move on dari replaynya yang ya sedikit mengganggu ya. Iya. Wah, hype gue jadi hilang tuh barusan tuh ya. Baru mau hype, udah ngegas, nahan suara di perut, tiba-tiba replay. Alright. Itu tuh kayak lu mau bersihin, nggak jadi pas. Thank you guys, thank you. Dan Valdus juga Sadi lah jadinya kan.
Udah pindah dia ngambil broken shake-nya. Ada box di belakang mereka. Langsung digas aja lah ke depan sana. Ada banyak smoke yang sudah mulai dikeluarkan. Ada 4 setup smoke dan box akan Sebelah mengambil Valdus. sisi belakang dari Valdus. Box dan Valdus akan melakukan fight terlebih dahulu. Lempar granat ke arah smoke-nya. Sudah mulai dilempar. Gudard berada di bagian luar. Tapi ada balasan lemparan granat. Lumayan efek yang cukup dalam. Membuat dua pemain Valdus cukup low HP. Dan KOG menumpang ke arah lobby kan kita bakal lihat dari tim Valdus juga bakal ditimpuk oleh Bom Arm John akan bikin tumbang. run. Tapi BTR juga akan dipulangkan ke arah lobby tampaknya melawan arus. Kali ini cukup berat ya bagi tim BTR. Betul, ada FS tadi yang nahan rotasi mereka juga, tapi nggak apa-apa, kita masih punya Sea Pride. Let's go, 4 match tersisa untuk mengejar ketertinggalan. Poin ditabrak sama box tanpa permisi. Velmot langsung bangkit dari proningnya, tembakan yang bagus banget, sama-sama mendapatkan satu orang. Sedikit lean pick ke arah kanan, dua pemain di pick, namun Valdus tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pulang sudah ke arah lobby, reposition diambil oleh Box Gaming. Yes, dan Shaq akan dikuasai oleh tim Box Gaming. Nanti bakal lihat kali ini dari seorang Loki bakal coba menjaga sisi belakang dari tim Box. Kali ini memastikan teman-teman yang nggak ada yang langsung nge-backstep mereka. Kill demi kill mulai dikumpulkan oleh tim-tim pada kali ini dengan sisa 9 tim dan juga 26 anggota yang masih live pada game kali ini. Betul, dan sudah terlihat di minimapnya 4 tim nih jaraknya dekat banget, termasuk tim 15 yang hanya menyisakan satu pemain mereka tuh. Kalau kita lihat tinggal sendirian aja, anteng banget, nggak ada tembakan yang dia bikin. Kita bakal kayaknya juga permainannya pelan-pelan tapi pasti ya. Tim-tim yang mulai berkumpul di ujung circle ke tengah circle, Gudan Dewa sih kayak bakal jadi incaran tim-tim lain. Pasti. Bahkan Secret pun ke arah lobby, Flo. Di urutan ke-9, smoke setup dari Kratos, dua pemain tersisa dari IND, T1 juga sudah mulai menyusul di urutan ke-8. Granatnya Chels dong. Oke, kita bakal lihat kali ini ya. Lemparan granat bakal menjadi MVP tuh. MVP Blue Zone dan Bom ya. Betul. Tapi tampaknya kita bakal lihat tim RQ masih belum selesai. Dia bakal nembak orang sebelum Jinai bakal ikut pulang ke lobby di posisi ke-7 ya. Betul. Nyeret kaki orang dulu deh, nyeret dulu. Nyeret orang dulu, seenggaknya ada teman di arah lobby buat nunggu. Buat ngobrol. nunggu lobby berikutnya. Kan kalau di custom room, kalau lu mati bisa ngobrol Bener chat Al kan? sama orang-orang mati. Iya bener. Dia ngobrol dulu, dia bilang sorry bro. Orang mati berkumpul. Mendengar Punya suara orang tempat mati ya. sendiri. Aduh, tapi ini lu doang atau ini gua doang atau lu merasa juga sih kayak FS nih ada beberapa peningkatan yang mereka lakukan di setiap minggunya. Lebih stabil permainan mereka. Tapi kali ini ya, gue bisa bilang mereka juga terbantu dengan zona. Mereka kan ngambil rumah itu, rumah di Betul. belakang mereka. Oh iya. Sampai iya. zona ke-6 mereka tuh nggak gerak. 3 circle tadi tuh mereka. Betul, dan siapapun yang ngambil depan mereka, depan halaman rumah mereka, itu bakal tembakin habis, bakal dibonyokin sama mereka. Salah satunya BTR tadi yang Dapat pengen kotak nabrak. lagi nih. Waduh, reset lagi armor dan juga helmnya. Legit banget main buat FS, dan satu pemain terakhir dari Chelsea berhasil diamankan. 5 tim yang tersisa kali ini. Sementara Box Wah, masih dapat berjuang lagi. mendapatkan satu pemain dari FS. 2 pemain bahkan sudah mulai tersungkur dan Baba sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih ada sinergi yang menembak dan mematahkan rotasi dari FS. Malik pun akan segera menyusul. Berarti tinggal satu pemain. Betul banget, dia tinggal bertahan Motu linia di bawah bagi dia. Dia tembakin peluru juga, bannya udah mulai kempes semua. Jadi Motu mulai panik kali ini. Jadi pun langsung ditenggak kali ini dan tim yang bakal pulang ke arah lobby. 4 tim tersisa dengan 13 yang masih live kali ini ya. SGE masih enak banget sih mereka. Tinggal berada di dalam compound. Compound masih masuk zona juga, zona ke-6 kali ini. Tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Tapi Box Gaming ya, mereka terlihat tim yang paling aktif kali ini. Betul. Tim yang paling sering fight, tim yang paling sering pulangin ke orang ke arah lobby dan masuk top 3 kali ini. Tapi Box Loki bakal tumbang sementara waktu ini dan mungkin akan ke take down di circle yang lumayan kecil. Yes, dan sinergi masih mempertahankan gudang birunya. Ini bener-bener gudang yang paling nikmat. Lu inget gak sih kita pernah bahas? Ini gudang kalau circle-nya ke situ itu enak banget buat mereka. Tapi kalau mereka nahan di arah gudang biru dan circle-nya keluar dari sana, buat keluar dari gudang birunya susah banget karena banyak high ground di sekitar gudang biru. Ini tempat gambling. Yap. Lu kalau bertahan di zona kayak sekarang nih, ini tahta raja nih. Tapi kalau sampai keluar jauh-jauh lah kayak ke open field mananya. Itu bukan tahta raja itu jurang maut. Itu baru namanya cacing-cacing naga-naga ya. Itu baru jadinya naga-naga. Alright. Kalau dapet zona enak banget, kalau nggak dapet zona lu bakal tumbang. Pastinya bakal seperti itu. Tapi sepertinya beberapa percobaan dari sinergi untuk mendapatkan Box masih butuh perjuangan yang lebih besar lagi karena Box masih bisa bertahan. Pemain mereka yang knock masih bisa di revive, tapi sepertinya satu yang bleeding out tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi kita bakal juga ini pergerakan dari tim RCS pelan-pelan Open mencari banget. celah. Ini bakal gerakin mobil, dia bakal segerakin mobil, bakal menuju ke open field dan mungkin bakal mengincar kotak. Tapi wah gila, free shootnya nyayurnya bro kali ini. Langsung nembak ke arah tim RCS dengan begitu free-nya, tapi killnya ada yang curi. Sayang banget ya, ada yang curi sebagian killnya. RCS memikir nih, ini kita keluar gimana dah. Siapa ngelut tuh? Dia cuma punya modal satu broken wall kecil, itu pun smoke ditembak-tembakin, di spray, ini nyayurnya udah bener-bener panen dah.
Dia harus nutup angle dari box, dia harus nutup angle dari sinergi. Ini last pack-nya antara box dan sinergi harusnya. Harusnya. Kecuali somehow RCS bisa 14 dengan rapi. Kan sampai sih sampai Flo. Tapi mati langsung. Pasti karena udah kepepet banget sama box. Box itu adanya di sebelah kiri mereka. Terus dari sinergi adanya di kanan mereka. Jadi kemanapun mereka bergerak pasti bakal susah banget. Aduh, tapi box. Satu pemain mereka kembali tumbang ke arah tanah. Betul, tapi tampaknya dari tim SGE juga perlu keluar dari pertahanan mereka kali ini dan perlu menuju ke arah open field. Box lawan SGE di mana RCS juga masih coba bertahannya. Ya, dan ini belum masuk ke dalam zona. Mereka harus benar-benar bisa mempertahankan posisi mereka untuk masuk ke dalam zona. Blue Zone sudah mulai bergerak. Kali ini adalah Blue Zone yang ke-7 di PS. Sudah bukan kaleng-kaleng lagi. Sinergi mah enak. Tinggal gerak dikit. Fortingnya bentuk huruf V di arah pohon. Udah aman dari kanan kiri. Betul, kayaknya dari tim box yang paling susah ya. Dia terlalu open field juga. Tapi dia cukup ada gundukan tuh. Dia kalau ngepron, nih aman. Asal nggak kena bom. Ada asalnya itu sih. Yang agak kurang like tuh yang ada asal-asalnya itu tuh. Jadi nggak bebas ya. Kayak Bigetron bisa chicken. Asal mereka nggak tusun di awal gitu. Nah itu dia. Asalnya itu ya. Semua tim juga bisa bermain bagus. Asal mereka nggak mati di awal-awal. Iya, asal mereka nggak perform buruk. Aduh, intinya kalau udah ada asal-asalnya sih pasti bakal susah banget buat dianalisa. Oke, kita bakal lihat lagi kali ini masih ada 3 tim yang tersisa. Ada 4, 3, 2 berarti masih ada Through the Smoke dari Servi. Belum mendapatkan satupun pemain dari Box Gaming, hanya sedikit mencicil HP barnya Luis. Tapi Luis masih bisa melakukan healing. 3 pemain box bergerak dengan cukup tenang sejauh ini. Iya, kita bakal ganti tim box juga pelan-pelan mencari celah dari pertahanan lawan, mencari celah tapi belum menemukannya. Kita bakal dari tim SGE juga pelan-pelan mereka bakal maju, bakal merangkak langkah demi langkah, tapi sementara dari tim SGE juga masih harus lewatin asap yang udah begitu tebal ya. Yap, cukup banyak utility yang dipunya sama tim-tim ini men. Kayak gue ngelihat smoke-nya tuh nggak hilang-hilang, berarti berapa banyak setup smoke yang mereka setting. Atau timingnya bener. Antar dua itu kan, punya banyak smoke atau nggak dia ngatur timing itu bener, tapi wah tapping galak dari serang Ted. Berusaha mencari korban lewat asap kali ini. Kita bakal Box Gaming masih bertahan juga, masih bertarung dan tinggal ada granat 3 lawan 4 gila bomnya. Red Zone buatan. Gila men, ini sadis banget granat yang dibikin sama sinergi 3 lawan 4. Luis cukup loh, balasan granat yang lumayan bagus. Wah tapi break ketahuan dan akan di headshot kali ini. Tapi kita bakal lihat dari Luis bakal nembak dengan sangat cakep. Dia bahkan satu kepala dari seorang Ted kali ini lemparan bom bunuh dari Kokang. Tapi masih nahan. Enggak ini 3. 2 ya. Kenok soalnya. Sementara dari box mereka kenok 1. Let's go. Kebuka. Aduh, 1 lawan 2 ada 1 cacing ternyata ingin langsung dipulangkan ke arah lobby tapi harus reload terlebih dahulu. Smoke setup sudah mulai bertambah lagi. 2 orang maju dalam sisi yang berbeda, agak kejepit nih. Last man standingnya apakah Loki bisa melakukan clutch kedua pemain yang tersisa? 2 angle berbeda tapi bom bakal lempar, bomnya langsung jatuh belakang Loki. Dan Box Gaming gak bisa fighting lagi kali ini dari tim SGE bakal memperoleh WWCD pertama hari ini. Dan juga disusul sama tim Scarlet dengan 1053 damage. Meanwhile BTR cuma mendapatkan 744, tapi it's okay. Ini baru game pertama, gue gak begitu pusingnya juga. Karena gue yakin banget BTR itu bakalan bisa comeback di game-game berikutnya.